Halo semuanya, berjumpa lagi setelah hampir 2 tahun dengan aku. Jadi udah hampir 2 tahun aku nggak upload video di channelnya teman. Soalnya kenapa hampir 2 tahun? Jadi dari terakhir aku upload video itu ya lumayan lah sibuk dengan berbagai macam perihal. Jadinya baru bisa sekarang uploadnya. Mudah-mudahan kedepannya bisa upload secara secara periodik, secara betul, secara appropriate gitu. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang perbedaan konser di Jepang, Korea, sama Indonesia. Kenapa 3 negara ini? Karena pertama ya aku dari Indonesia, pasti udah pernah nonton konser di Indonesia, dan penonton dan viewers semua di sini kan kebanyakan Indonesia gitu kan. Nah terus yang kedua konser Jepang. Kenapa bahas konser Jepang ya? Karena sekarang aku tinggalnya di Jepang. Terus pengen nge-share aja gimana konser di Jepang itu seperti apa. Soalnya beda banget sama experience-nya tuh beda banget sama konser-konser di negara lain gitu. Terus yang ketiga konser Korea. Kenapa ngebahas konser di Korea ya? Karena idol kita adalah berasal dari Korea. Jadi hari ini aku mau membahas tentang konser di 3 negara itu, Indonesia, Jepang, sama Korea. Nah, jadi yang pertama itu dari sistem tiketing. Sistem tiketing di Jepang itu beda sama sistem tiketing di negara-negara lain. Setiap idol, setiap artis itu dia pasti punya fan club. Nah, dari fan club itu kalau misalnya mereka mau bikin konser atau fan meeting atau segala macam, pasti fan club yang diutamakan. Jadi kalau dari fan clubnya ini ada sistem namanya Chusen. Chusen itu lottery. Nah, si Chusennya ini, si lottery ini, kita harus moshikomi. Moshikomi itu artinya daftar. Jadi intinya kita harus daftar untuk diseleksi lagi. Nah, seleksinya itu dari komputer, sudah dikomputerisasi gitu. Semuanya dapat hak yang sama untuk mendapatkan tiket. Kalau di Jepang juga green atau blue atau yellow class gitu. Terus nanti sesuai warnanya, sesuai classnya harganya beda enggak. Kalau di Jepang tuh semuanya rata harganya. Nah, jadi sistemnya itu kalau misalnya tiketnya sudah dapet, baru nanti kayak dikirim ke email kita bagaimana cara pembayarannya, apakah pas awal pakai kartu kredit atau bayar di kombini atau convenience store. Nah itu baru tiketnya dikirim. Ini kalau fan club. Kalau general sales biasanya dia kerjasama sama website kayak HMV, terus Tiketpia, Ciketopia, pokoknya yang third party untuk ngurusin si sistem dan tiketingnya itu. Kalau di Indonesia sama kayak tiket.com gitu-gitu kali ya. Kalau misalnya di Korea itu siapa cepat dia dapat. Jadi kayak misalnya 1 jam sebelum nih semua udah pada standby di depan laptop masing-masing, di depan komputer masing-masing, atau bahkan banyak yang ke warnet karena sebenarnya basically internet di Korea itu udah sangat cepat. Cuman kalau ke warnet itu lebih dewa lagi kecepatannya, jadinya orang-orang biasanya pada ke warnet buat tiket war. Terus gimana ya, emang kayak literally kayak perang tiket gitu. Jadi saat kayak udah misalnya 10 menit sebelum buka nih, semua udah pada nge-tweet kayak semoga kita dapat semua gitu-gitu. Biasanya untuk tiketing itu dikasih queue number. Jadi queue numbernya tuh buat kamu proceed ke step selanjutnya, kayak misalnya ke pembayaran atau pilih seat, itu dikasih queue number. Jadi pas kamu udah login di website tiketingnya, itu belum tentu langsung dapet di section yang kita inginkan gitu. Nah terus nanti kalau misalnya tembus gitu, tiketnya dapet, baru di proceed sama paymentnya, kayak misalnya pakai kartu kredit. Biasanya sih pakai kartu kredit di Korea itu. Terus nanti tiketnya itu bakal dikirim ke alamat rumah masing-masing karena kan dari fan club. Nah kalau Indonesia sendiri sedikit beda. Jadi kalau misalnya official fan club itu biasanya cuman ada di Korea sama di Jepang. Di Indonesia ini CEO-nya bikin fan club untuk IO-nya. Nah, kalau misalnya kamu terdaftar di fan club CEO-nya ini, kayak kamu bisa dapat priority gitu kan, misalnya pre-sale. Waktu itu sih yang pas aku nonton Diamond H di Indonesia itu,
aku dapat pre-sale, terus tapi sistemnya bukan tiketing website gitu, jadi kirim by email. Kalau nggak punya fan club IO nya gimana gitu kan. Nah sebenarnya ada juga general sales kan, general sales saya mungkin kayak dari apa sih, tiket.com ya, agak kurang tahu juga sih websitenya apa. Nah itu seperti biasa sih tiketing, kayak cepat-cepat dia dapat, internet siapa yang paling cepat itulah dia yang dapat tiketnya gitu kan. Sama sih dikasih queue number kayak yang di Korea itu. Terus kalau tembus kayak bayarnya transfer atau misalnya kartu kredit gitu kan. Nah tapi perbedaannya kalau yang di Korea itu kan dia dikirim ke rumah masing-masing kan kalau misalnya fan club. Nah di Indonesia ini dia tiketnya di pick up biasanya 1 minggu atau 3 hari gitu ya sebelum konser itu sendiri. Terus kalau misalnya nggak bisa juga, kalau mau dititipin harus pakai surat kuasa dan segala macam. Nah terus yang kedua itu venue. Nah kalau di Jepang sendiri venue yang paling gede itu Tokyo Dome. Karena aku karat, jadi aku bahasnya yang Seventeen aja ya. Kalau Seventeen sendiri baru tahun ini mereka mau kasih di Tokyo Dome. Kenapa sampai iye semua orang kayak sampai ya Allah sampai kayak gitu? Soalnya nggak sembarangan artis, apalagi artis luar negeri bisa pakai di Tokyo Dome. Nah kalau bukan Tokyo Dome, venue yang biasa dipakai itu ada Yokohama Arena, Saitama Super Arena, terus ada Nippon Budokan, ada Makuhari Maze. Biasanya si Seventeen itu dia pakai Yokohama Arena atau Saitama Super Arena. Yang bikin beda itu sebenarnya ya layoutnya kurang lebih sama. Kalau aku pribadi lebih suka Saitama Super Arena. Kalau kapasitinya sendiri tergantung yang dipakai sih. Jadi kalau misalnya Saitama Super Arena kalau dipakai full itu bisa sekitar 30.000 audience kalau nggak salah. Nah kalau misalnya dipakai half itu ya setengahnya. Nah kalau Yokohama Arena itu memang sekitar 15.000 penonton. Kalau Makuhari Maze itu gimana ya, agak aneh sih dia layoutnya, soalnya di tengah-tengah itu ada pilar di kiri sama di kanan. Jadi kayak kemarin konser Ode to You itu mereka pakai Makuhari Maze, itu kayak bukan venue untuk konser gitu. Kalau di Jepang sendiri konser itu udah kayak apa ya, bagian dari kehidupan gitu, bukan sesuatu yang luxury lagi gitu. Apa ya, udah biasa banget lah, minggu ini mau kemana, oh nonton Raibu gitu, nonton konser itu udah biasa. Nah makanya venue-nya pun memadai banget buat segala jenis konser. Kalau di Korea sendiri itu ini Seventeen-nya sih biasanya kalau nggak di daerah Jamsil gitu, Jamsil Arena atau Jamsil Indoor Stadium gitu. Kalau nggak salah pernah di Olympic Gymnastic Arena kalau nggak salah ya, yang KSPO itu. Kayaknya sih Seventeen sendiri sering banget di Jamsil, soalnya apa ya, karat-karat sendiri kayak suka bilang bagusan di Jamsil, kayak lebih kayak dekat gitu sama si Seventeen sendiri. Kalau Indonesia sebenarnya agak tricky karena di Indonesia tuh nggak ada venue yang memang didesain, yang memang apa ya, didedikasikan gitu untuk ngadain konser. Apalagi konsernya kayak apa ya, standarnya konser Korea kan agak beda ya sama mungkin sama konser-konser yang artis dalam negeri gitu. Kayak misalnya stage-nya harus ngelingker lah, terus misalnya nanti dia pakai kart lah atau pakai apa gitu kan. Dia naik di vehicle tinggi gitu, terus jalan tuh vehicle-nya dijalanin gitu dari ujung itu sampai ke stage utama. Dari dulu sih banyak apa ya, hall-hall yang dipakai untuk konser gitu, kayak misalnya dulu sering banget di Maze Ancol sebelum Maze ditutup gitu kan. Kadang di Tenis Indoor Senayan gitu. Pernah juga di GBK. Nah yang paling gede sih biasanya GBK, tapi nggak pernah pakai yang satu GBK gitu. Karena kayaknya kalau misalnya pakai satu GBK kurang lebih sama kayak Tokyo Dome deh. Jadinya waktu itu kayak SM Town ya kak, kalau nggak salah dia cuman pakai kayak 1/4 gitu. Nah mulai kesini-sini itu biasanya konser di Indonesia selalu pakai ice yang di Serpong itu. Terus yang ketiga itu perbedaan dari tempat duduk atau seatingnya sendiri. Aku ngomongin konteksnya si Seventeen ya. Kalau Seventeen itu semuanya number seat.
terbaginya kayak arena sama yang seat yang biasa gitu, yang bukan arena. Tapi mau di arena, mau di daerah seating yang belakang, itu tetap semuanya dapat tempat duduk. Jarang banget sih ada standing section kalau misalnya Seventeen. Kalaupun ada, dia kayak udah di blok kayak buat satu orang gitu. Jadi di tiketnya tuh tetap ada kamu blok berapa gitu, harus standing di mana tuh udah ada gitu. Dan tergantung venue juga, tapi biasanya kayak selain arena ada lantai 2, ada lantai 3, lantai 4, lantai 5 gitu. Tapi karena layout si venue-nya itu sendiri memang buat konser bisa, jadinya nyaman banget sih buat duduk, mau di lantai berapapun tuh kayak masih nyaman sih. Nah kalau Korea itu ada standing sama ada sitting section. Kalau standing biasanya di deket-deket stage gitu ya kan, kayak yang di pit gitu. Dan kalau emang dapat depan, biasanya perang sama fansite yang bawa kamera bazooka gitu kan. Terus sittingnya sih sama, numbered juga. Standingnya biasanya sih nggak dinomorin sih, tapi kayak dibagi section aja. Kayak kan biasanya kayak stage-nya bulat gitu, terus dibagi tengahnya ada 4, itu biasanya di section yang mana gitu kan, A, B, C, D biasanya sih gitu. Nah kalau di Indonesia terakhir kali nonton itu yang di ICE kebetulan pakai fan club CEO-nya ini, si event organizer-nya ini. Jadi walaupun berdiri sih dikasih queue number kayak masuknya sesuai queue number gitu kan. Jadi waktu itu sih alhamdulillah dapet depan-depan aja. Seingatku kalau yang sitting number seat semua ya. Tapi ada juga sih konser-konser yang free sitting gitu. Biasanya yang di belakang-belakang. Sama kalau misalnya yang standing, bahkan dulu ada yang mereka dapat standing terus ngantri dari subuh gitu supaya dapat depan. Perempat itu budaya konsernya. Jadi kalau di Jepang itu semuanya tuh bener-bener patuh, terus nggak ada yang ngeluarin handphone. Kalau fanchan gitu kan, fanchan sih teriak-teriak gitu, cuman nggak sampai yang kayak tenggorokan mau keluar gitu loh, sampai yang kayak gitu sih nggak pernah ngeliat sih ya. Terus kalau misalnya lagu balad itu pasti mereka diam, cuman ayun-ayun pen light gitu, menghayati. Terus kadang sampai ada yang nangis juga gitu kan. Tapi di akhirnya kalau udah selesai tuh lagunya pasti pada tepuk tangan gitu. Terus kalau di Korea di bagian pit atau bagian standingnya itu sebenarnya sama aja kayak di Indonesia sih, dorong-dorongan. Dan kalau misalnya kalian ke bagian standing gitu terus di depan bener-bener siap war sama fansite, itu parah banget soalnya dorong-dorongannya. Terus karena mereka biasanya nggak sendiri kayak berdua gitu, jadinya ya kita sendiri lawan berdua gitu kan. Terus kalau misalnya fanchan, kita aja yang dengar kayak ya ampun tenggorokan bebe aja gitu, bener-bener scream dari lungs out gitu, sampai yang tenaga dalam kayaknya. Tapi mantep banget sih kalau gue bilang. Nah tapi pas giliran lagu balad kebanyakan nyanyi juga, tapi kayak mumbling gitu sih, jangan gitu-gitu doang. Terus biasanya suka ada yang minggu ya, yang gitu-gitu pokoknya. Kalau di Indonesia sih dari sejauh pengalaman, bagian standing itu wow banget. Yang tadinya di tengah bisa jadi di kiri, atau tiba-tiba geser ke paling belakang tuh bisa banget kan. Terus kalau penontonnya sih biasanya sing along, tapi especially pas lagu balad gitu, kayaknya memang fans Indonesia suka nyanyi bersama. Jadi kayak paduan suara sama artisnya sih. Kalau lagu ada fanchan-nya sing along gitu kan, terus bagian fanchan-nya tuh makin gede gitu suaranya. Terus kemarin-kemarin juga ada yang nanyain benefit gitu. Benefit kalau di Jepang sendiri nggak dibilang benefit juga sih, soalnya konser ya udah konser gitu, tempat dimana si fans-fansnya menikmati lagu-lagu dan performance-nya si artis ini sendiri gitu. Tapi biasanya memang ada rentetan acara-acara di luar konser itu sendiri, kayak misalnya fan meeting, terus misalnya fan meetingnya di siang hari gitu, terus di hari yang berbeda ada
acara high touch atau handshake gitu. Di kayak Jepangnya sendiri tuh ada acara-acara kayak tersebar event-event yang buat mereka ngebuat kafe gitu misalnya. Terus menu-menunya kayak ini menunya si Mingyu, misalnya ini menunya si Escoops, terus ini drinksnya gitu-gitu. Nanti dapat kayak coasternya si artis itu, terus atau nggak dapat photocard. Sampai kalau misalnya kayak Seventeen gitu sering banget dibilangnya oh ini bulannya Seventeen ya gitu, karena literally 1 bulan itu penuh dengan schedule mereka gitu. I'm going home right now. I really said I am Groot to Dokyom. Like when he shakes my hand, and I was like, Dokyoma, I'm Groot. I don't know, it's embarrassing. When it was Fernand's turn, I was so starstruck by him, and I only said, oh my god, Fernie! And then he was like, thank you. Kalau di Korea benefitnya itu menonton konser terus dapet tiket dari fan club, dapat sesuatu dari fan club booth, bisa photocard, bisa kayak mini postcard dan biasanya random terus nanti pada tuker-tukeran gitu kayak sesuai dengan biasnya. Kalau di Indonesia sendiri benefitnya biasanya udah package sih dari IO-nya itu yang VIP sign off atau VIP rehearsal gitu kan. Kalau yang lihat yang rehearsal ya sebelum konsernya itu kayak 15 menitan gitu lah. Nah terus kalau misalnya yang send off ya setelah konser terus diarahin gitu ke tempat send off-nya gitu. Nah jadi yang keenam itu adalah goodies. Everybody knows that Japan has the best line up for goodies in the entire universe. Enggak sih kalau baik, tapi emang di Jepang itu goodiesnya bagus-bagus banget. Mungkin yang sama cuman penlight kayak misalnya Seventeen gitu kan, karat bongnya sama gitu. Biasanya juga di hari konser itu ada campaign kayak misalnya belanja di atas 5.000 dapat stiker sih biasanya. Kalau Korea entah kenapa akhir-akhir ini aku ngerasanya vibe goodiesnya si Korea ini agak nyerempet Jepang punya. Tapi mengesampingkan itu semua ya, biasanya kan konser pertama itu kan di Korea, jadi kayak apa ya, konser goodies Korea tuh kayak panutan gitu, kayak semuanya pasti kepengen punya. Terus kalau misalnya Indonesia itu sendiri biasanya nggak beda jauh sama apa yang dijual di Korea, tapi jenisnya berkurang. Jadi kalau misalnya di Korea itu mereka bisa jual 15 goodies gitu, di Indonesia kayak cuman misalnya jual 6 apa 7 goodies gitu kan. Nah terus momen-momen sebelum konser dimulai. Kalau di Jepang itu disuguhin tuh MV-MV mereka dari 30 menit sebelum konser itu dimulai gitu. Jadi udah pada latihan fanchan. Gemes sih kayak pada nontonin MV bareng-bareng gitu. Terus kalau Korea kayaknya sih sama kayak Jepang ya. Di setel MV gitu terus mati lampunya terus VCR nyala. Tapi kayaknya nggak 30 menit sebelum juga sih, kayak bener-bener momen apa ya, bener-bener sebelum konser mulai gitu, kayak 2-3 MV gitu terus lampunya mati. Terus VCR yang buat startnya itu. Kalau di Indonesia agak unik, jadi MV-nya di setel juga sih, seingat aku ya. Tapi jangan lupa nyanyi lagu Indonesia Raya, itu udah pasti banget harus nyanyi lagu Indonesia Raya. Nah, jadi itu tadi dia 9
perbedaan konser-konser di Jepang, Korea, dan Indonesia. Mungkin ada dari kalian yang mau tanya kalau misalnya yang nggak ada di video ini gimana sih gitu, langsung post aja di komen gitu, ke Instagram juga boleh ditanya-tanya. Nanti kalau misalnya aku punya infonya pasti bakalan aku share. Terus jangan lupa kalian pencet like-nya, terus habis itu pencet subscribe kalau yang belum subscribe sih. Terus ajak teman-temannya semuanya untuk subscribe dan like video ini, asik. Ditunggu komennya. Bye bye.